Tuhan membuka musim yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada musim-musim yang harus kita lalui. Ada musim sukacita, ada musim air mata, ada musim kelimpahan, ada musim penantian. Ada musim ketika jalan terasa terbuka lebar, tetapi ada juga musim ketika semuanya terasa lambat dan penuh pergumulan. Dalam masa-masa seperti itu, kita bisa bertanya, Tuhan, apakah hidupku akan tetap seperti ini? Apakah masih ada harapan untuk melihat sesuatu yang baru? Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup membuka musim yang baru. Tuhan tidak membiarkan hidup anak-anaknya berhenti dalam masa yang gelap selamanya. Tuhan sanggup mengubah masa duka cita menjadi masa penghiburan, masa penantian menjadi masa penggenapan, dan masa pergumulan menjadi masa kesaksian. Ketika Tuhan membuka musim yang baru, Dia membawa harapan baru, kekuatan baru, dan jalan baru bagi hidup kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 43 ayat 19, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Firman Tuhan ini diberikan kepada umat yang sedang menghadapi masa sulit. Mereka merasa seperti berada di padang gurun, tempat yang kering, berat, dan melelahkan. Tetapi justru di tengah keadaan seperti itulah Tuhan berjanji untuk membuat sesuatu yang baru. Tuhan sanggup membuka jalan di tempat yang tidak terbayangkan dan menghadirkan kehidupan di tempat yang kering. Saudara, kadang kita terlalu lama tinggal dalam kenangan masa lalu, luka masa lalu, atau kekecewaan masa lalu, sehingga sulit percaya bahwa Tuhan masih bisa membuka musim yang baru. Kita merasa sudah terlalu lelah, terlalu banyak kecewa, atau terlalu lama menunggu. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Apa yang sudah lewat tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Lihatlah kehidupan Naomi. Ia pernah melewati musim yang sangat pahit. Ia kehilangan suami dan anak-anaknya. Hatinya penuh duka cita, sampai ia berkata bahwa hidupnya pahit. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Naomi tinggal selamanya dalam musim kesedihan itu. Tuhan membuka musim yang baru melalui Rut. Tuhan memulihkan hidup Naomi, memberinya pengharapan, dan menuliskan kisah yang indah dari hidup yang sempat terasa hancur. Dari kisah Naomi kita belajar bahwa musim yang baru tidak selalu datang dengan suara besar. Kadang Tuhan memulainya melalui langkah-langkah kecil, melalui orang-orang yang Tuhan kirim, melalui pintu-pintu sederhana yang dibuka, atau melalui damai sejahtera yang mulai Tuhan tanamkan kembali dalam hati kita. Yang penting adalah kita peka dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak berhenti pada satu musim saja. Kalau hari ini kita sedang ada dalam musim yang berat, itu bukan berarti selamanya akan seperti itu. Ada waktunya menangis, tetapi ada juga waktunya tertawa. Ada waktunya menabur dengan air mata, tetapi ada waktunya menuai dengan sorak-sorai. Tuhan memegang setiap musim hidup kita, dan Dia tahu kapan waktunya membawa kita masuk ke musim yang baru. Mungkin hari ini Anda sedang berada di musim yang melelahkan. Mungkin ada pergumulan keluarga, beban ekonomi, pelayanan yang berat, atau doa yang belum terjawab. Mungkin Anda sudah lama bertahan dan hati mulai lelah. Renungan ini datang untuk menguatkan Anda. Jangan putus asa. Tuhan sanggup membuka musim yang baru dalam hidup Anda. Musim yang baru bukan berarti hidup langsung bebas dari semua masalah, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang baru dalam hidup kita. Bisa jadi Tuhan memberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, kesempatan yang baru, pemulihan yang baru, atau arah yang baru. Bisa jadi Tuhan sedang menutup satu pintu lama untuk membuka pintu yang lebih baik. Bisa jadi Tuhan sedang mengakhiri masa penantian dan membawa Anda masuk ke masa penggenapan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan saat Tuhan membuka musim yang baru, yaitu jangan terus menoleh ke belakang. Banyak orang sulit menikmati pekerjaan baru dari Tuhan karena hati mereka masih terikat pada rasa sakit yang lama. Mereka masih hidup dalam ketakutan, masih membawa kekecewaan, dan masih menilai masa depan dari kegagalan masa lalu.
Padahal Tuhan mengajak kita untuk percaya bahwa apa yang ada di depan bersama Dia jauh lebih besar daripada apa yang ada di belakang. Karena itu, jika Tuhan sedang membuka musim yang baru, sambutlah dengan iman. Tinggalkan kepahitan, lepaskan ketakutan, dan bukalah hati untuk pekerjaan Tuhan yang baru. Jangan berkata, "Tidak mungkin hidupku berubah." Jangan berkata, "Aku sudah terlalu hancur." Jangan berkata, "Mungkin ini bukan untukku." Kalau Tuhan yang membuka musim yang baru, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Malam tidak berlangsung selamanya. Tangisan tidak selamanya tinggal. Tuhan sanggup membawa pagi yang baru bagi hidup kita. Dan ketika musim yang baru itu datang, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah proses. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah pada waktunya. Jadi, apapun keadaan Anda hari ini, peganglah pengharapan ini. Tuhan membuka musim yang baru. Tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sebab Dia yang memegang hidup Anda sanggup mengubah musim yang gelap menjadi musim penuh harapan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka musim yang baru dalam hidup kami. Saat kami lelah, kecewa, dan merasa terjebak dalam keadaan yang sama, tolong kami untuk tetap percaya kepada MU. Bukalah hati kami untuk melihat pekerjaan MU yang baru. Pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah, dan tuntun kami masuk ke musim yang Engkau sediakan. Kami percaya bahwa bersama MU selalu ada harapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.